Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhayana, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Saya ingin menyampaikan informasi mengenai isu pengelolaan objek tanah menurut perspektif saya sebagai salah satu pihak yang terlibat. Selalu ada dua sisi mata uang. Selama ini berita yang tersebar di berbagai media, termasuk media sosial, selalu berat sebelah, hanya menyampaikan versi dari salah satu pihak. Timbul kesan bahwa ada kepentingan untuk mengarahkan opini masyarakat dengan membuat narasi yang sebenarnya menguntungkan salah satu pihak. Terutama bagi media, hal ini sangat tidak layak karena pada dasarnya jurnalisme harus bersikap netral dan menyampaikan berita yang berimbang dan sebenar-benarnya dari seluruh pihak yang terlibat. Perkenalkan, nama saya Marita Caroline, seorang warga negara Indonesia, memiliki KTP sebagai identitas pengenal yang sah di Indonesia dengan alamat Dusun Gili Trawangan. Dengan demikian, saya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Saya mulai tinggal di Gili Trawangan sejak tahun 2015 hingga saat ini, dan saya begitu mencintai Gili Trawangan. Dalam kesempatan ini, izinkan saya meluruskan berita yang tersebar di media sosial terkait usaha yang saya jalankan. Bahwa benar saat ini lahan tempat usaha saya, Katara, seluas 300 meter persegi, telah mendapatkan surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Bapak Gubernur Haji Zulkifli Mansyah pada tanggal 12 September 2022. Saya bersyukur atas kebijakan pemerintah Provinsi NTB sehingga saya selaku pelaku usaha merasa mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum berusaha. Bahwa yang menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemprov NTB adalah saya, Marita Caroline, warga negara Indonesia, berdomisili di Gili Trawangan sesuai KTP. Tidak ada orang asing atau warga negara asing yang terlibat dalam penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut. Bahwa sebagai warga negara yang taat hukum dan aturan, saya menjalani seluruh proses pengurusan surat perjanjian sesuai dengan prosedur. Saya selalu memberikan informasi yang benar secara terbuka kepada berbagai pihak termasuk tim Satgas. Bahwa benar saya telah diundang dan memenuhi undangan pihak Kejaksaan Tinggi. Dalam pertemuan tersebut, saya menjelaskan bahwa selama ini, tepatnya sejak tahun 2017, saya membayar sewa atas objek tanah yang dijadikan lahan usaha Katara kepada Bapak HM Sayuti dan istrinya Ibu Laila Hayati. Dalam pertemuan itu pula saya diberi penjelasan mengenai objek tanah yang kami sewa tersebut. Bahwa ternyata objek tanah tersebut adalah bagian dari tanah pemerintah Provinsi NTB seluas 75 hektar berdasarkan sertifikat hak pengelolaan lahan nomor 1 tanggal 22 Desember 1993. Dengan demikian, tanah tersebut bukanlah milik Bapak HM Sayuti maupun istrinya Ibu Laila Hayati, sehingga kami diminta untuk menghentikan pembayaran sewa kepada mereka.
Pembayaran sewa kepada mereka merupakan pelanggaran hukum karena objek tanah tersebut bukanlah milik atau dalam penguasaan Bapak H.M. Sayuti maupun Ibu Laila Hayati. Bahwa sejak menerima informasi mengenai HPL Pemprov di sebagian tanah Gili Trawangan dan menyadari bahwa tempat usaha saya berdiri terletak di lahan tersebut, saya selalu dan berulang kali menghubungi Bapak H.M. Sayuti melalui Ibu Laila untuk meneruskan informasi yang saya dapat sehubungan dengan perihal ini. Tidak hanya itu, saya juga memberitahu mereka ketika tim Satgas Percepatan Optimalisasi Aset Daerah hadir di Gili Trawangan. Di sisi lain, saya pun menyampaikan secara terus terang dan apa adanya mengenai keberadaan perjanjian sewa-menyewa antara saya dan Bapak H.M. Sayuti, baik kepada pihak Kejaksaan Tinggi maupun tim Satgas. Bahwa Bapak H.M. Sayuti dan Ibu Laila Hayati adalah pemilik KTP Kabupaten Lombok Tengah, sementara saya adalah pemilik KTP Gili Trawangan. Bahwa saya telah berusaha penuh kesabaran menawarkan solusi kepada Bapak H.M. Sayuti dan Ibu Laila Hayati sebagai itikat baik saya menanggapi situasi ini. Ada dua pilihan solusi yang saya tawarkan, yaitu opsi pertama, saya menawarkan pembayaran sejumlah 36 juta rupiah per tahun selama 20 tahun kepada Bapak H.M. Sayuti dan Ibu Laila Hayati, meskipun saya tahu bahwa mereka bukanlah pemilik maupun penguasa yang sah atas objek tanah. Opsi kedua, saya menawarkan modal kerja sebesar 700 juta rupiah. Jika nilai ini ditambahkan dengan nilai lebih dari 300 juta rupiah yang telah diterima sebelumnya, maka total yang didapatkan oleh Bapak H.M. Sayuti dan Ibu Laila Hayati adalah 1 miliar rupiah. Namun, kedua opsi tawaran kami ditolak oleh Bapak H.M. Sayuti dan Ibu Laila Hayati. Mereka berkeras untuk meminta uang sebesar 4,5 miliar rupiah untuk membayar ganti rugi atas kamar-kamar yang pernah mereka bangun sebelum bertemu dengan saya di objek tanah tersebut. Kamar dimaksud bukanlah kamar yang sedemikian rupa memerlukan biaya sebesar 4,5 miliar rupiah untuk pembangunannya. Selain itu, perlu juga saya informasikan bahwa gempa yang melanda Lombok di tahun 2018 telah merusak kamar-kamar tersebut. Bahkan satu diantaranya rusak parah dan tidak dapat dipertahankan. Selanjutnya, saya juga menambahkan bangunan lain berupa 6 kamar, 1 rumah tinggal, 1 kolam renang, dan 1 area restoran di lahan terkait sebagai bagian dari pengembangan usaha saya di area tersebut. Selain meminta uang sebesar 4,5 miliar rupiah, Ibu Laila Hayati beserta sejumlah massa juga mendatangi area usaha saya, Katara, dan memaksa menutup usaha saya. Mereka bersikeras untuk tetap berada di Katara dan tidak akan meninggalkan tempat usaha tersebut sebelum tuntutannya disetujui.
Karena tidak ada titik temu dan pihak Bapak HM Sayuti dan Ibu Laila Hayati menolak meninggalkan tempat usaha saya, maka saya selaku warga negara Indonesia yang baik memilih menggunakan hak hukum saya dengan menempuh proses hukum, dan sampai saat ini proses hukum berjalan dengan baik di Polda NTB. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, secara khusus Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Zulkifli Mansyah dan seluruh jajaran karena telah mendukung investasi dan kepastian hukum investasi. Saya juga mengucapkan terima kasih yang setingginya kepada Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat, Bapak Direktur Kriminal Umum, Bapak Kasubdit 1 Krimum, dan para penyidik yang telah dengan cepat dan tanggap menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan saya. Saya ingin mengajak teman-teman semua yang saat ini tinggal dan atau berusaha di Gili Trawangan untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kenyamanan pulau yang kita cintai ini. Sebab Gili Trawangan adalah kita dan masa depan kita. Saya sudah 7 tahun hidup dan tinggal di Gili Trawangan, dan situasi saat ini menjadi pertaruhan atas citra kita yang sangat positif di dunia internasional bahwa berinvestasi di Indonesia akan mendapatkan kenyamanan dan kepastian hukum sebagaimana yang berkali-kali ditegaskan oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo. Demikian saya sampaikan pernyataan ini sebagai konfirmasi dari pihak saya dan untuk menghindari terjadinya misinformasi akibat adanya upaya menyebarkan informasi yang tidak tepat oleh sejumlah pihak kepada masyarakat umum. Terima kasih.